Gadis ini melamar kerja sebagai pembantu. Tak disangka malah jadi istri pemilik rumah pria tampan kaya raya. Awal yang sederhana. Mira berdiri di depan gerbang besi yang menjulang tinggi, menatap rumah besar yang tampak seperti istana. Hatinya berdebar kencang, tangan menggenggam erat tas kerja yang lusuh, tas yang sudah menemaninya dari rumah kecilnya di pinggiran kota. Angin sore menyapu rambutnya, membuat rasa gugupnya makin terasa nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini hanya pekerjaan sebagai pembantu. Mira, jangan berlebihan, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Tapi kenyataannya, jantungnya seperti ingin meloncat dari dada. Ia tidak tahu apa yang menunggu di balik pintu rumah mewah itu. Apakah akan ditolak, diabaikan, atau bahkan dihina karena penampilannya yang sederhana. Mira menoleh sebentar ke jalanan yang sepi. Tidak ada siapapun di sekitar. Hanya suara burung dan kendaraan jauh yang berlalu lalang. Ia menepuk tasnya, seolah memberi semangat. Aku bisa melakukan ini, gumamnya lagi. Ia sudah terbiasa bekerja keras sejak muda, membantu ibu di rumah, menjaga adik-adiknya, bahkan sesekali bekerja serabutan untuk menambah uang saku. Namun, melamar kerja di rumah mewah ini terasa berbeda. Pintu rumah terbuka perlahan, dan muncul seorang wanita parubaya yang terlihat anggun dan tegas. Mata mereka bertemu sekejap, dan Mira langsung menunduk hormat. Selamat sore, Nyonya. Saya Mira. Saya datang untuk melamar pekerjaan sebagai pembantu. Suaranya bergetar sedikit, tapi berusaha terdengar yakin. Wanita itu menatapnya dari atas ke bawah. Ekspresinya sulit ditebak. Ikuti saya, jawabnya singkat. Lalu berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah. Mira mengikuti. Langkah kakinya terasa berat, tapi ia menahan rasa gugupnya. Setiap inci rumah itu tampak sempurna. Lantai berkilau, furnitur mahal, lukisan di dinding yang elegan. Mira merasa kecil, seolah seorang gadis sederhana seperti dirinya tidak pantas berada di sini. Tiba di ruang tamu, Mira menatap sekeliling lagi, kali ini dengan lebih teliti. Di sana, duduk seorang pria tampan dengan setelan rapi. Matanya tajam namun menenangkan. Mira merasa seperti tertahan dalam tatapan itu. Pria itu menutup buku yang dipegangnya dan menatap Mira tanpa kata. Detik-detik terasa begitu lambat. Jadi, Anda yang melamar pekerjaan di rumah ini? Suara pria itu tenang. Namun ada nada menilai yang membuat Mira merasakan campuran takut dan penasaran. Mira mengangguk, menelan ludah, dan berusaha menegakkan punggung. Ya, Pak. Saya siap bekerja keras dan belajar apapun yang diperlukan. Pria itu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat jantung Mira berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ada satu hal yang jelas. Hidupnya akan segera berubah, dan ia belum menyadarinya. Mira menatap tas lusuhnya sekali lagi, lalu menatap pria itu. Menahan napas, siap menghadapi apapun. Hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang besar. Awal dari cerita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertemuan pertama. Pintu depan terbuka dengan suara derit lembut. Mira menunduk sejenak, dan matanya langsung bertemu dengan sosok pria di depannya. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dada. Pria itu tampan, sangat tampan. Dengan wajah tegas, mata gelap yang penuh perhatian, dan senyum tipis yang membuat Mira tersentak. Anda yang melamar pembantu. Suara pria itu tenang, hampir lembut. Tapi ada nada menilai yang membuat Mira merasa seperti sedang diuji. Mira menelan ludah, menatapnya dengan gugup. Ya, Pak, jawabnya pelan. Suara sedikit bergetar. Ia menunduk hormat. Kedua tangannya menggenggam tas lusuhnya erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa aman. Pria itu melangkah pelan ke arahnya. Matanya tetap menatap Mira dari atas ke bawah, menilai setiap gerakannya. Anda tahu ini bukan rumah sembarangan, katanya sambil menyandar di kusen pintu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian,
kesabaran, dan keteguhan hati. Mira mengangguk cepat, berusaha terdengar yakin. Saya siap, Pak. Saya akan belajar secepat mungkin dan bekerja sebaik yang saya bisa. Ia tidak tahu mengapa, tapi senyum tipis pria itu membuat dadanya terasa hangat. Ada aura misterius di sekitarnya, campuran dingin dan hangat yang membuat Mira sulit berkedip. Pria itu melangkah mundur sedikit, memberi ruang bagi Mira untuk masuk. Baiklah, ikuti saya. Saya akan tunjukkan beberapa ruangan yang perlu Anda urus. Suaranya tenang, tapi ada sesuatu di nada bicaranya yang membuat Mira merasa dihargai. Bukan sekadar seorang pembantu biasa, tapi seseorang yang dilihat sebagai manusia, bukan hanya tangan tambahan. Saat mereka berjalan melewati lorong-lorong rumah yang mewah, Mira terus menatapnya dari sudut mata. Rambutnya hitam pekat, rapi namun terlihat alami. Bahu lebar dan posturnya membuatnya terlihat kuat. Tapi ada kelembutan yang aneh terpancar dari gerakannya. Mira menyadari dirinya tersenyum tipis, tanpa sadar, dan cepat-cepat menunduk. Malu karena merasa begitu nyaman padanya padahal baru bertemu beberapa menit. Hatinya berdebar, tapi ada rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Siapakah pria ini sebenarnya? Mengapa ia membuat Mira merasa sekaligus takut dan tertarik? Rumah ini besar, kata pria itu tiba-tiba, seolah membaca pikirannya. Tapi saya yakin seseorang yang tekun dan sabar bisa membuatnya tertata rapi. Mira mengangguk lagi. Kali ini lebih yakin. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak. Saya janji. Pria itu tersenyum tipis sekali lagi, lalu menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, seperti menilai, tapi juga memberi kesempatan. Mira merasa jantungnya berdetak lebih cepat, dan entah mengapa ia merasa bahwa hari itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di sana, di depan pintu rumah mewah itu, Mira menyadari satu hal. Pertemuan pertama ini akan mengubah hidupnya, walau ia belum tahu seberapa besar. Canggung di rumah baru. Mira melangkah pelan mengikuti pria tampan itu, yang ia baru tahu bernama Arga, menelusuri lorong panjang rumah yang mewah. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena rasa gugup yang terus menempel di dada. Lantai kayu yang berkilau seperti kaca membuatnya takut salah menjejak. Setiap dekorasi, lukisan, dan patung di sudut ruangan tampak begitu berharga. Mira merasa seolah satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan semuanya. Ini ruang tamu utama, kata Arga sambil menunjuk sofa besar berlapis kain mewah. Anda harus memastikan selalu rapi dan bersih. Perhatikan detail kecil, karena tamu saya cukup teliti. Mira menelan ludah, mencoba mengingat setiap kata. Ia menunduk, menatap karpet yang halus, lalu menatap tangannya yang mulai berkeringat. Ya, Pak, saya akan hati-hati. Setelah itu, Arga mengajaknya ke dapur dan kamar-kamar tamu. Mira berjalan di belakangnya, memperhatikan setiap instruksi. Ia mencoba menyesuaikan diri, tapi setiap kali Arga melihatnya, jantungnya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu tentang caranya menatap, tenang, tapi menilai, yang membuat Mira merasa dirinya benar-benar diperhatikan. Di salah satu lorong, ia hampir tersandung kursi kecil yang tersembunyi di sudut. Aduh, bisiknya, menunduk cepat sambil merapikan posisi kursi itu. Arga yang berjalan beberapa langkah di depannya menoleh sebentar. Sekilas matanya tampak menilai. Tapi kemudian ia mengangguk tipis, seperti memberi sinyal agar Mira tidak terlalu cemas. Mira menghela napas panjang ketika mereka sampai di ruang kerja Arga. Buku-buku berjejer rapi, meja besar dengan laptop dan beberapa dokumen tersusun rapi. Ini ruang kerja saya, ujar Arga sambil menutup pintu belakangnya. Kamu akan sering membersihkan di sini juga. Jangan sampai ada debu atau bekas sidik tangan. Mira mengangguk, merasa sedikit canggung tapi juga terpesona. Ia belum pernah melihat ruang kerja seindah ini. Rapi, bersih,
dan terorganisir dengan sempurna. Tangannya merasakan dorongan untuk melakukan semuanya dengan sempurna, meski hatinya juga menegang karena takut gagal. Sepanjang sore itu, Mira terus berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, menata, membersihkan, dan memperhatikan setiap perintah Arga. Sesekali, ia menatap pria itu dari sudut mata. Arga tampak santai, tenang, tapi tetap ada aura tegas yang membuat Mira semakin berhati-hati. Di suatu saat, ketika ia menata meja makan, Mira teringat kata-kata ibunya sebelum berangkat. Jadilah anak yang sabar dan tekun. Jangan takut dengan orang kaya, tapi tunjukkan kerja kerasmu. Kata-kata itu seolah memberi Mira kekuatan kecil untuk tetap tegak dan percaya diri, meski rasa canggung masih menghantui. Ketika hari mulai sore dan cahaya matahari masuk melalui jendela besar, Mira duduk sejenak di tangga utama. Tangannya menggenggam tas lusuhnya, matanya menatap rumah mewah ini, dan hatinya berdebar dengan campuran kagum dan takut. Ia merasa seperti berada di dunia lain, dunia yang jauh dari rumah sederhana dan kehidupan yang ia kenal. Namun, di balik semua rasa takut itu, ada satu hal yang ia sadari. Ia ingin berhasil di sini. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa meski sederhana, ia mampu menyesuaikan diri, dan siapa tahu, mungkin rumah mewah ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Dan saat Arga menutup ruang kerja dan memberi Mira panduan terakhir untuk hari itu, Mira tersenyum tipis, meski lelah. Ia tahu, menjadi pembantu di rumah mewah ini mungkin berat, tapi hatinya sudah mulai menantikan setiap hari berikutnya, karena ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, rasa penasaran, ketertarikan, dan mungkin awal dari cerita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Arahan yang mengejutkan. Mira baru saja menata ruang makan ketika Arga muncul dari balik pintu ruang kerja. Langkahnya tenang tapi pasti. "Mira," katanya. Suaranya tenang tapi tegas. "Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan mulai hari ini." Mira menunduk cepat. Jantungnya berdebar. "Ya, Pak," jawabnya dengan suara hampir berbisik. Ia bisa merasakan aura serius dari pria itu, tapi ada sesuatu yang berbeda, bukan dingin sepenuhnya, tapi ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Arga melangkah mendekat, menunjuk ke meja makan yang baru saja Mira rapikan. Posisi peralatan makan harus tepat, tidak boleh miring atau tersusun sembarangan. Setiap tamu yang datang akan melihat hal ini. Ketelitianmu akan terlihat di detail kecil, bukan hanya kebersihan umum. Mira mengangguk cepat, mencatat setiap kata di kepala. Ia merasa sedikit terintimidasi, tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Mira merasa dihargai. Bukan sekadar disuruh dan dinilai, tapi dia seakan ingin melihat potensi Mira berkembang. Selain itu, lanjut Arga, jangan lupa memperhatikan setiap benda yang tampak remeh. Vas bunga, lukisan di dinding, bahkan buku-buku di rak. Semua itu bagian dari rumah ini dan harus tetap rapi. Jangan sampai ada noda, debu, atau benda yang salah tempat. Mira menelan ludah, tapi ada rasa semangat kecil muncul di hatinya. Instruksi itu terdengar berat, tapi jelas. Ia tahu bahwa Arga bukan hanya menekankan perintah tanpa maksud. Ada standar tinggi, tapi juga kesempatan bagi Mira untuk menunjukkan kemampuan dan ketekunannya. Ketika Arga berbalik hendak pergi, ia menoleh sejenak dan menambahkan, "Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan. Jangan menebak-nebak. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, tapi saya percaya kamu bisa belajar." Mira terdiam sebentar. Kata-kata itu seperti hangat di hatinya. Ia bisa merasakan aura berbeda di balik sikap tegas Arga. Tidak dingin semata, tapi ada perhatian yang tersembunyi. Ada rasa ingin melihatnya berkembang, bukan sekadar menilai kesalahan. Setelah Arga pergi, Mira menatap sekeliling ruang makan, mencoba mencerna semua arahan itu. Lantai berkilau, meja rapi, vas bunga di tengah yang harus berada di posisi sempurna. Semua terasa menantang. Namun,
Di tengah rasa canggung dan sedikit takut, ada rasa tekad yang mulai tumbuh. Mira tahu bahwa ini bukan hanya pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ia menghela napas panjang, merapikan kembali posisi peralatan makan, menyesuaikan detail vas bunga, dan memastikan setiap kursi lurus sempurna. Setiap gerakannya hati-hati, namun ada rasa puas ketika semuanya tampak rapi. Di sudut hatinya, Mira tak bisa menahan rasa kagum pada Arga. Ada sesuatu tentang pria itu, cara ia menilai tanpa menghakimi, cara ia menuntun tanpa merendahkan, yang membuat Mira penasaran. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa sikap tegasnya terasa hangat di hatinya? Saat sore mulai menurun dan sinar matahari menembus jendela besar, Mira duduk sejenak, menatap vas bunga di meja, dan tersenyum tipis. Hari pertama di rumah mewah ini terasa berat, tapi juga memikat. Ia merasa seperti berada di awal sebuah perjalanan yang menantang, dan ada satu hal yang pasti, hidupnya akan berubah, dan Arga entah bagaimana menjadi pusat dari perubahan itu. Malam pertama di rumah. Ruang tamu itu hening. Lampu-lampu gantung yang berkilau memantulkan cahaya lembut di lantai kayu, membuat suasana rumah terasa hangat namun juga agak menakutkan bagi Mira. Ia berjalan perlahan, kain lap di tangannya, membersihkan meja dan kursi satu persatu. Malam hari di rumah mewah ini berbeda, sunyi, sepi, dan membuat Mira merasa kecil di tengah kemegahan yang mengelilinginya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari pintu ruang tamu. Mira terkejut, hampir menjatuhkan kain lap yang baru saja ia genggam. Dari balik bayangan, Arga muncul. "Mira," katanya dengan suara tenang, "apakah kamu nyaman bekerja di sini?" Mira terdiam sesaat. Suara itu, lembut namun penuh perhatian, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Ya, Pak. Saya bisa menyesuaikan diri," jawabnya dengan suara agak gemetar. Arga melangkah lebih dekat. Matanya menatap Mira dengan ekspresi yang sulit diartikan. Serius tapi hangat. "Aku tahu ini berbeda dari rumahmu sebelumnya," ujarnya. "Mungkin semuanya terlihat besar dan menakutkan. Tapi jangan khawatir. Aku percaya kamu bisa melakukannya." Mira merasakan kehangatan yang aneh di dadanya. Tak ada kata-kata menggurui. Tak ada nada merendahkan. Hanya perhatian yang tulus. Dan itu membuatnya lega sekaligus gugup. Ia merasa diperhatikan, bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang mampu belajar dan berkembang. Ia mencoba tersenyum tipis, menunduk lagi, dan berkata, "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Arga tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat Mira merasa ada sesuatu yang lembut tersembunyi di balik sikap tegasnya. Ia menatap pria itu dari sudut mata, kagum sekaligus penasaran. Bagaimana seseorang bisa terlihat begitu kuat dan tenang, tapi juga begitu hangat, hanya dengan satu senyuman? "Kalau begitu," kata Arga sambil melangkah mundur, "kerjakan saja sesuai kemampuanmu. Jangan takut membuat kesalahan kecil. Aku akan membantumu jika perlu." Mira mengangguk lagi. Rasa gugupnya sedikit berkurang. Ia menatap ruang tamu yang baru saja ia bersihkan, merasa bangga pada dirinya sendiri. Malam itu, di tengah keheningan dan lampu yang redup, Mira menyadari satu hal. Rumah mewah ini, yang awalnya menakutkan, mulai terasa sedikit lebih ramah, bukan karena rumah itu sendiri, tapi karena kehadiran Arga. Ia menatap pria itu satu kali lagi sebelum Arga pergi ke ruang kerjanya. Hatinya berdebar, campuran kagum dan rasa penasaran. Malam pertama di rumah ini bukan hanya tentang membersihkan ruangan. Ia merasakan awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan napas panjang, Mira melanjutkan pekerjaannya. Tapi kali ini, langkahnya lebih ringan, hatinya lebih hangat. Ia tahu, meski hari itu terasa melelahkan dan menegangkan, malam pertama di rumah Arga juga membawa rasa nyaman yang tak ia duga.
Kesan pertama. Keesokan paginya, Mira sedang menata ruang tamu lagi. Ia membawa beberapa bantal dan vas bunga untuk dipindahkan ke ruang keluarga. Tangan kecilnya kesulitan mengangkat barang-barang itu, dan setiap kali mencoba menyesuaikan posisi, ia hampir terjatuh. Tiba-tiba, sebuah tangan kuat meraih salah satu bantal besar yang hampir jatuh. "Biarkan aku bantu." Suara itu tenang, familiar. "Arga." Mira menoleh cepat. Wajahnya memerah karena canggung. "Oh, terima kasih, Pak. Saya masih bisa," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Arga tersenyum tipis, tetapi tidak memaksa. Ia mengambil bantal itu, menempatkannya dengan hati-hati di sofa, kemudian menatap Mira. "Tidak apa-apa, Mira. Tidak perlu memaksakan diri. Rumah ini besar, tapi aku tidak ingin kamu kelelahan." Mira terdiam sejenak. Hatinya terasa hangat, hampir seperti tersentuh oleh perhatian kecil itu. Selama ini, ia membayangkan Arga hanya pria dingin, tegas, bahkan mungkin sulit dijangkau. Tapi sekarang, ia mulai melihat sisi lembut yang tersembunyi di balik sikap tegasnya. "Terima kasih, Pak. Saya memang kesulitan tadi," kata Mira sambil tersenyum malu. Arga mengangguk, tetap menatapnya dengan mata yang tenang tapi penuh perhatian. Setiap orang butuh bantuan kadang-kadang. Tidak ada salahnya meminta pertolongan. Mira merasa ada sesuatu yang berbeda. Cara Arga berbicara, tanpa merendahkan, tanpa membuatnya merasa kecil, membuatnya nyaman. Ia mulai menyadari bahwa di balik aura dingin itu, Arga peduli, tapi caranya menunjukkan perhatian sederhana dan penuh hormat. Sejenak, mereka berdua berdiri di ruang tamu, hanya saling menatap. Hening, tapi tidak canggung. Ada sesuatu yang mengalir di antara mereka. Rasa saling mengamati, rasa ingin mengenal lebih jauh, dan mungkin sedikit rasa kagum. Mira menunduk, mencoba menenangkan diri. "Saya akan lebih berhati-hati lain kali," ujarnya, mencoba terdengar tegas meski hatinya masih berdebar. Arga tersenyum lagi, tipis tapi hangat. "Aku yakin kamu bisa, Mira. Kamu cepat belajar dan tekun. Itu yang penting." Mira mengangguk, hatinya terasa ringan. Ia sadar, kesan pertama yang ia miliki tentang Arga sebagai pria dingin perlahan mulai berubah. Ada sisi lembut, penuh perhatian, yang membuatnya merasa aman dan penasaran. Hari itu, saat Mira melanjutkan pekerjaannya, setiap gerakan terasa lebih ringan. Ia menyadari sesuatu. Kadang, kesan pertama tidak selalu benar. Dan untuk pertama kalinya, Mira merasa bahwa bekerja di rumah mewah ini mungkin bukan hanya soal tugas, tapi juga tentang belajar memahami seseorang yang tampak dingin, tapi sebenarnya hangat di dalam. Konflik kecil. Hari itu, matahari siang menyinari ruang tamu yang baru saja Mira rapikan. Aroma teh hangat tercium samar dari cangkir di meja kecil dekat sofa. Mira sedang membawa nampan berisi teh untuk Arga. Ia berusaha berhati-hati, menata langkah dengan pelan, memastikan setiap gerakan sempurna. Namun, sialnya, salah satu kaki kursi agak terselip di bawah karpet. Mira tersandung sebentar, dan cangkir teh di tangannya terhuyung, jatuh, dan tumpah di lantai berkilau. "Ah!" Mira menjerit pelan. Panik. Ia segera menekuk badan, berusaha menahan air teh agar tidak menyebar lebih luas. Hatinya berdebar kencang. Pipinya memerah karena rasa malu yang luar biasa. Arga, yang kebetulan lewat, menatap kejadian itu dengan mata tajam. Ada kilatan sedikit marah di matanya. Tapi ia menahan diri. Ia tidak berteriak atau marah besar. Sebaliknya, ia melangkah cepat, mengambil lap bersih, dan mulai membantu membersihkan. "Perlahan, Mira," katanya tenang. Suaranya tegas tapi tidak menghakimi. "Jangan panik. Semua orang bisa melakukan kesalahan." Mira menunduk, hampir menangis malu. "Maaf, Pak, saya sangat ceroboh.
Saya tidak sengaja. Gumamnya, suaranya bergetar. Ia merasa seolah seluruh dunia menatap kekeliruannya. Padahal Arga hanya berdiri beberapa langkah darinya. Arga menepuk bahunya sebentar. Gestur sederhana yang membuat Mira sedikit lega. Tidak apa-apa. Fokus saja pada perbaikan, bukan pada kesalahan. Suaranya tenang, tapi ada nada serius yang membuat Mira merasa harus belajar lebih keras lagi. Ia mengambil lap dan mulai membersihkan lantai bersama Arga. Gerakan mereka sinkron tanpa perlu banyak bicara. Mira merasa sedikit canggung karena jantungnya berdetak kencang. Tidak hanya karena malu, tapi juga karena ia merasa diperhatikan. Cara Arga menatapnya saat membantu, penuh ketelitian tapi juga sabar, membuat Mira merasa hangat di dalam. Setelah tumpahan itu akhirnya dibersihkan, Mira menatap Arga dengan mata berkaca-kaca, malu tapi juga bersyukur. Terima kasih, Pak, sudah menolong saya, katanya lirih. Arga tersenyum tipis. Kali ini lebih lembut daripada biasanya. Aku tahu ini pengalaman pertama yang menegangkan. Tapi aku yakin kamu bisa belajar dari kesalahan kecil ini. Mira menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia sadar satu hal. Kesalahan ini bukan akhir dari segalanya. Malah, lewat kejadian sederhana itu, ia mulai melihat sisi Arga yang lebih manusiawi, tegas, tapi sabar, menilai, tapi juga mau membimbing. Saat ia melanjutkan pekerjaannya, hati Mira campur aduk. Masih ada rasa malu, tapi juga rasa kagum dan sedikit kehangatan yang muncul dari perhatian Arga. Hari itu, Mira belajar satu pelajaran penting. Kesalahan adalah bagian dari belajar, dan Arga mungkin lebih peduli padanya daripada yang ia kira. Senyum yang membingungkan. Keesokan harinya, cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela besar ruang tamu, menerangi karpet lembut dan perabotan mewah yang tampak berkilau. Mira sedang membersihkan meja, menata kembali beberapa buku dan vas bunga, ketika ia merasakan tatapan dari sudut matanya. Arga berdiri di ambang pintu, menatapnya. Mata gelapnya hangat, dan di sudut bibirnya muncul senyum tipis. Senyum yang membuat dada Mira berdebar tak terkendali. Mira membeku sebentar. Tangannya menggenggam kain lap lebih erat. Senyum itu begitu sederhana, namun entah mengapa terasa penuh arti. Ia menunduk cepat, mencoba mengalihkan pandangan, tapi wajahnya terasa panas. Pagi, Mira. Suara Arga terdengar ringan, berbeda dari biasanya. Tidak tegas, tidak menilai, hanya hangat. Pagi, Pak. Jawab Mira tergagap. Suaranya hampir bergetar. Ia menatapnya sebentar dari bawah bulu matanya, mencoba membaca maksud senyum itu. Tapi tidak ada yang bisa dijelaskan, hanya rasa hangat yang aneh di dadanya. Arga melangkah masuk ruang tamu, berjalan di sisi sofa, matanya tetap menatap Mira sesekali. Lantai hari ini terlihat lebih bersih, katanya singkat. Bagus. Mira merasa campur aduk, senang, malu, dan penasaran sekaligus. Senyum Arga membuatnya bingung. Apakah itu pujian biasa, atau ada maksud lain? Detik-detik terasa lama saat ia menatap pria itu, mencoba menebak ekspresi yang tampak sederhana tapi membingungkan itu. Ia menunduk kembali, mengatur vas bunga yang tersusun sedikit miring, tapi tak bisa menahan senyum tipisnya sendiri. Hatinya terasa ringan, meski pipinya masih memerah. Senyum kecil Arga pagi itu seperti pesan rahasia, tidak dijelaskan, tapi membuat Mira merasa diperhatikan dengan cara yang tak biasa. Saat Arga akhirnya berbalik dan meninggalkan ruangan, Mira menatap punggungnya, masih terpaku pada senyum tipis itu. Jantungnya berdetak kencang, dan ia sadar satu hal. Senyum sederhana itu telah menimbulkan perasaan yang tak bisa ia abaikan. Sepanjang hari, Mira tidak bisa menghilangkan bayangan senyum Arga dari pikirannya. Setiap kali ia membersihkan sesuatu, hatinya otomatis menegang, berharap bisa terlihat cukup baik di matanya. Ia merasa bingung, senyum itu begitu membingungkan, tapi juga memikat. Di sudut hatinya,
Mira mulai menyadari satu hal. Hidupnya di rumah mewah ini bukan hanya soal bekerja. Ada sesuatu yang lebih. Interaksi kecil, perhatian sederhana, dan senyum yang membingungkan itu, yang membuat hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Hari itu, Mira pulang dengan perasaan campur aduk, lelah karena bekerja, malu karena masih tersipu memikirkan senyum Arga, tapi juga penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tanpa ia sadari, senyum kecil itu telah menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam, awal dari hubungan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Rahasia rumah besar. Hari itu, Mira sedang menata rak buku di lorong dekat ruang kerja Arga. Ia ingin memastikan setiap buku berada di tempat yang tepat, rapi dan lurus. Saat menunduk untuk merapikan buku di rak bawah, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah panel kayu kecil di dinding yang terlihat agak berbeda dari permukaan sekitarnya. Rasa penasaran Mira langsung muncul. Ia menepuk-nepuk panel itu dengan jari. Perlahan, terdengar bunyi klik kecil. Mira terkejut. Apakah ini sebuah pintu rahasia? Dengan hati-hati, ia mendorong panel itu sedikit. Benar saja, terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah lorong sempit yang gelap. Mira menarik napas panjang. Jantungnya berdebar. Ia tahu ini bukan bagian dari arahan Arga, tapi rasa ingin tahunya terlalu kuat untuk diabaikan. Ini pasti salah satu rahasia rumah ini, gumamnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Dengan satu tangan menggenggam kain lap, tangan lainnya menahan panel kayu, ia melangkah masuk. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan yang berbeda dari sisa rumah mewah itu. Ada rak-rak penuh model pesawat, mobil miniatur, dan berbagai peralatan elektronik. Terdapat juga meja kerja dengan beberapa alat yang tampak rumit, seperti proyek-proyek teknik atau hobi kreatif. Mira menatap semua itu dengan mata membesar. Jadi, Pak Arga punya hobi seperti ini. Bisiknya, tak percaya. Ia melihat beberapa miniatur pesawat yang setengah jadi, sketsa-sketsa rumit, dan catatan-catatan kecil di buku kerja. Rasa ingin tahunya semakin besar. Mira perlahan menyentuh salah satu model pesawat, mengagumi detailnya. Ia merasa kagum. Hobi ini bukan sembarangan. Arga bukan hanya pria tampan dan kaya raya, tapi juga sangat teliti dan kreatif. Ia tersenyum tipis. Kagum pada pria yang selama ini terlihat dingin, tegas, dan misterius. Namun, saat Mira sedang asyik menatap semua peralatan itu, ia mendengar suara langkah dari luar. Jantungnya berdebar kencang. Ia cepat-cepat menutup panel rahasia, menyesuaikan posisi rak, dan menenangkan napasnya. Beberapa menit kemudian, Arga lewat lorong itu tanpa menatap ke arahnya. Mira berdiri di sudut, diam, dan menahan rasa ingin tertawa gugup. Ia merasa seperti telah menemukan rahasia kecil yang membuat Arga lebih manusiawi, lebih menarik, dan lebih misterius sekaligus menyenangkan untuk dipelajari. Saat malam datang, Mira masih memikirkan ruangan itu. Setiap detail, setiap miniatur, dan buku catatan hobi Arga membuat rasa penasarannya semakin besar. Ia sadar satu hal. Rumah besar ini bukan hanya tentang kemewahan, tapi juga tentang rahasia, minat, dan sisi pribadi Arga yang jarang terlihat orang lain. Dan rasa ingin tahunya itu, entah bagaimana, membuat Mira semakin penasaran pada pria yang kini menjadi pusat kehidupannya. Seorang pria tampan, kaya raya, tegas, tapi juga penuh misteri dan kehangatan yang jarang ia temui. Pertolongan yang tak terduga. Mira sedang berusaha memindahkan sebuah kotak besar berisi peralatan rumah dari gudang ke ruang tamu. Kotak itu lebih berat dari yang ia perkirakan, dan setiap kali ia mencoba mengangkatnya, keringat mulai mengalir di dahinya. Napasnya tersengal, dan otot tangannya mulai pegal. Ah, terlalu berat, bisiknya, hampir menyerah. Ia menoleh ke arah lorong, berharap ada seseorang yang bisa menolong. Tapi rumah itu sepi. Tiba-tiba, sebuah tangan kuat menyentuh sisi kotak itu. Biar aku bantu. Suara Arga terdengar dari belakangnya.
Mira menoleh cepat, dan jantungnya langsung berdetak kencang. Arga menatapnya sebentar. Matanya gelap tapi tenang. Tanpa banyak bicara, ia meraih kotak itu bersama Mira, dan dalam sekejap, beban yang berat terasa lebih ringan. Saat tangan mereka bersentuhan sebentar, Mira terkejut. Jantungnya berdegup kencang, pipinya memerah, dan ia hampir tidak bisa berkata apa-apa. "Terima kasih, Pak. Saya hampir tidak bisa," kata Mira. Suaranya bergetar. Ia merasa campuran malu dan senang sekaligus. Sentuhan itu singkat, tapi membuat hatinya berdesir aneh. Arga tersenyum tipis, tidak terlalu lebar, tapi cukup untuk membuat Mira merasa hangat. "Tidak masalah. Jangan paksakan diri untuk melakukan semuanya sendiri," ujarnya. "Aku tidak keberatan membantu." Mira mengangguk, masih memandang tangan Arga yang baru saja bersentuhan dengan tangannya. Ada rasa hangat yang menetap di hati, sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia sadar satu hal, Arga bukan hanya tegas dan misterius, tapi juga peduli, dengan cara yang sederhana tapi membuat hati Mira bergetar. Setelah kotak itu berhasil dipindahkan ke ruang tamu, Mira berdiri sebentar, mencoba menenangkan napasnya. Arga menatapnya lagi, dan kali ini senyumnya sedikit lebih hangat, seolah membaca perasaan Mira. "Lain kali, jangan sungkan untuk minta tolong," katanya santai, tapi nada bicaranya tetap menenangkan. Mira hanya mengangguk, tersipu, dan menunduk lagi. Hatinya berdebar, campuran kagum, malu, dan senang. Saat ia melanjutkan pekerjaannya, setiap langkah terasa lebih ringan. Sentuhan tangan Arga sebentar itu meninggalkan rasa hangat yang sulit hilang. Mira tersenyum tipis, menyadari sesuatu yang baru. Bekerja di rumah ini bukan hanya tentang tugas, tapi juga tentang belajar memahami Arga, pria tampan, kaya, tegas, tapi juga hangat dan penuh perhatian di saat yang tak terduga. Hari itu, Mira pulang dengan perasaan campur aduk, lelah karena bekerja, tapi hatinya tetap berbunga karena sentuhan kecil yang tak ia lupakan. Ia tahu, ini hanyalah awal dari interaksi mereka, dan setiap momen bersama Arga membuatnya semakin penasaran dan sedikit tergila-gila. Obrolan malam hari. Malam itu, rumah tampak lebih tenang dari biasanya. Lampu-lampu gantung memancarkan cahaya hangat, membentuk bayangan lembut di lantai dan dinding. Mira sedang membereskan beberapa benda di ruang tamu ketika ia melihat Arga duduk di sofa. Matanya menatap jendela besar. "Mira," suara Arga memanggil lembut. "Duduklah sebentar. Aku ingin bicara denganmu." Mira terkejut, tapi segera melangkah perlahan dan duduk di kursi yang berhadap-hadapan dengannya. Hatinya berdebar, mungkin karena kedekatan, mungkin juga karena rasa penasaran. Arga menatapnya dengan tenang, tidak tegas, tidak menilai, hanya menunggu ia merasa nyaman untuk mulai bicara. "Bagaimana keluargamu, Mira?" tanya Arga, suaranya hangat tapi tetap tenang. Mira menelan ludah, sedikit gugup. Biasanya ia jarang membicarakan keluarga dengan orang baru, apalagi seseorang seperti Arga. Namun malam itu, ada rasa aman yang aneh, sesuatu yang membuatnya merasa bisa membuka diri. "Mereka baik, Pak," jawab Mira, suaranya pelan tapi jujur. "Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Ibu selalu mengajarkan saya untuk bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Adik-adik saya, lucu tapi kadang merepotkan." Ia tersenyum tipis, membayangkan rumah kecilnya yang penuh tawa dan canda. Arga menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku bisa melihat mengapa kamu menjadi seperti sekarang. Sabar, tekun, dan peduli. Itu tidak muncul begitu saja. Itu hasil dari keluarga yang baik." Mira merasa hangat di dadanya. Tidak banyak orang yang pernah memuji asal-usulnya begitu tulus. Biasanya orang hanya menilai berdasarkan penampilan atau pekerjaan. Tapi Arga berbeda. Ia terlihat benar-benar tertarik pada cerita Mira, pada kehidupannya, bukan sekadar tugasnya sebagai pembantu.
Mereka berbicara lama malam itu. Mira menceritakan sedikit tentang masa kecilnya, tentang adik-adik yang kadang nakal, dan tentang ibunya yang selalu memberi nasihat bijak. Arga mendengarkan dengan sabar, sesekali tersenyum, sesekali mengangguk, membuat Mira merasa nyaman untuk berbicara lebih banyak. Hati Mira terasa ringan. Ia merasa untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah besar ini, ada seseorang yang mau mendengarkannya, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru. Obrolan malam itu bukan hanya tentang keluarga, tapi juga tentang kedekatan yang perlahan tumbuh. Ketika percakapan mulai mereda, Arga menatap Mira dengan mata yang lembut. "Aku senang bisa mendengar ceritamu, Mira. Kamu berbeda dari yang kukira," katanya. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Mira tersipu, menunduk, hatinya berdebar. Senyum Arga malam itu berbeda, hangat, tulus, dan membuatnya merasa diterima. Ia sadar, interaksi sederhana ini lebih berharga daripada sekadar instruksi kerja atau bantuan fisik. Saat Mira akhirnya bangkit untuk kembali membereskan ruangan, hatinya terasa hangat. Malam itu, ia pulang ke kamarnya dengan perasaan baru, nyaman, dihargai, dan penasaran akan lebih banyak lagi sisi Arga yang belum ia ketahui. Malam pertama berbicara secara personal dengan Arga telah menanam benih rasa aman dan kagum di hati Mira. Ia tahu, hubungan mereka perlahan akan berkembang, dan malam ini menjadi salah satu momen penting yang tak akan ia lupakan. Kesalahpahaman. Hari itu, Mira sedang membersihkan halaman depan rumah ketika beberapa tetangga melintas. Mereka tampak terkejut melihat Arga berdiri di dekatnya, berbicara dengan akrab. Nada percakapan mereka santai, tapi tatapan dan senyum tipis yang muncul di wajah Arga membuat beberapa tetangga bersiul pelan dan saling bertukar komentar. Mira yang sedang memotong tanaman di taman mendengar bisik-bisik itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, tetangga selalu suka mengomentari orang lain, apalagi hal-hal yang menyangkut rumah besar dan orang kaya. "Ah, sepertinya pembantu baru itu dekat dengan tuannya, ya?" Terdengar salah satu suara dari arah pagar. "Lihat senyum mereka. Sepertinya lebih dari sekadar hubungan kerja," bisik suara lain, penuh spekulasi. Mira menunduk cepat. Pipinya memerah. Rasa malu dan cemas langsung muncul. Ia takut salah paham terjadi, takut gosip itu sampai ke telinga Arga, dan membuat semuanya menjadi canggung. Arga menatapnya sesaat, seolah menyadari ketegangan Mira. Ia tersenyum tipis, santai tapi menenangkan. "Jangan khawatir dengan gosip," katanya lembut. "Orang akan selalu menilai tanpa tahu fakta. Fokus saja pada pekerjaanmu." Mira menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Ya, Pak," jawabnya pelan. Hatinya masih berdebar, tapi kata-kata Arga memberinya sedikit keberanian. Ia tahu, ia harus tetap profesional dan tidak membiarkan gosip tetangga memengaruhi pekerjaannya. Namun, rasa cemas itu tetap ada. Setiap kali tetangga melintas di depan rumah, ia menatap mereka dengan hati-hati, memastikan ekspresi dan gerak tubuhnya tidak menimbulkan salah paham baru. Ia juga menyadari, hubungan dengan Arga, meski profesional, semakin menarik perhatian. Saat sore tiba, Mira duduk di bangku taman, menarik napas panjang. Ia menyadari satu hal, menjadi pembantu di rumah mewah ini bukan hanya soal pekerjaan dan kebersihan, tapi juga tentang menjaga citra dan menghadapi pandangan orang luar. Ia menatap Arga dari jendela ruang tamu. Meski ada gosip dan penilaian tetangga, ia merasa aman karena Arga selalu menenangkan dan memberi arahan dengan tegas tapi penuh perhatian. Rasa takutnya berkurang sedikit, digantikan oleh tekad untuk tetap bekerja keras dan menjaga profesionalitas, tanpa membiarkan gosip mengubah hubungannya dengan tuannya. Malam itu, Mira pulang ke kamarnya dengan pikiran campur aduk, lelah karena pekerjaan, cemas karena gosip tetangga, tapi juga sedikit lega karena Arga selalu ada, menenangkan hatinya. Ia tahu satu hal pasti, kehidupan di rumah besar ini penuh tantangan, tidak hanya dari pekerjaan,
tapi juga dari dunia luar yang selalu menilai. Dan rasa penasaran Mira semakin besar. Bagaimana ia bisa menjaga hubungan baik dengan Arga, menghadapi gosip tetangga, dan tetap melakukan pekerjaan dengan sempurna? Pertanyaan itu membuatnya tidak sabar menghadapi hari esok. Kecemasan di pagi hari. Pagi itu, cahaya matahari baru menyinari rumah mewah Arga. Burung-burung berkicau di halaman. Tapi hati Mira terasa berat. Ia berjalan pelan, membawa lap dan ember. Matanya terus menatap lantai yang berkilau, takut salah langkah atau tersandung sesuatu. Setiap gerakan terasa seperti ujian. Ah, jangan sampai jatuh atau menumpahkan air, gumam Mira pelan pada dirinya sendiri. Tangannya sedikit gemetar, dan ia merasa seolah semua mata tetangga dan Arga mengawasinya, meski rumah itu masih sepi. Arga muncul dari ruang kerjanya, menatap Mira dari kejauhan. Ia bisa melihat kegugupan yang terpancar dari gerak tubuh Mira, cara ia memegang ember, langkahnya yang terlalu hati-hati, dan ekspresinya yang tegang. Tenang, Mira. Suara Arga terdengar lembut tapi tegas. Mira hampir melonjak kaget karena tidak menduga ia mendekat begitu cepat. Kamu tidak perlu takut membuat kesalahan. Fokus saja pada apa yang bisa kamu lakukan. Mira menunduk. Pipinya memerah. Ya, Pak, saya akan berhati-hati, jawabnya lirih. Hatinya berdebar kencang, tapi ada sesuatu dalam nada Arga, hangat, menenangkan, bukan menghakimi, yang membuatnya sedikit lega. Arga melangkah lebih dekat, menepuk pundaknya sebentar. Sentuhan ringan itu sederhana, tapi membuat jantung Mira berdetak lebih cepat. Ia tersenyum tipis, malu tapi merasa hangat di dalam. Aku tahu kamu bisa belajar dan menyesuaikan diri, Mira. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, kata Arga. Mira mengangguk, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan tangannya yang gemetar. Kata-kata dan dorongan kecil Arga membuatnya merasa percaya diri untuk melanjutkan pekerjaan. Ia mulai menyapu lantai, menata meja, dan merapikan vas bunga dengan langkah yang lebih mantap. Setiap kali Arga lewat, ia menatapnya sebentar, memberi senyum tipis yang seolah mengatakan, "Aku percaya padamu." Hal itu membuat Mira tersenyum tipis. Hatinya terasa ringan meski pekerjaan tetap menuntut tenaga. Pagi itu, rasa cemas Mira perlahan berubah menjadi semangat. Ia menyadari satu hal. Dorongan kecil dari seseorang yang peduli bisa mengubah seluruh hari. Arga mungkin tegas dan misterius, tapi caranya menenangkan Mira dengan kata-kata sederhana dan perhatian kecil membuatnya merasa lebih percaya diri. Saat Mira melanjutkan pekerjaannya, ia tersenyum tipis. Meskipun tantangan di rumah mewah ini banyak, ia merasa lebih siap. Ada satu hal yang ia tahu pasti, dengan Arga di dekatnya, memberi dorongan hangat dan perhatian sederhana, ia bisa menghadapi hari-hari berikutnya dengan lebih yakin dan tenang. Hobi bersama. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya hangat ke halaman rumah Arga. Mira sedang membereskan beberapa tanaman hias ketika Arga muncul dari ruang kerja, membawa tali anjing peliharaannya. Mira, ikutlah ke taman sebentar, ajaknya santai. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Aku ingin kau bermain dengan Leo sebentar. Aku rasa itu bisa membuatmu rileks. Mira terkejut tapi tersenyum tipis. Baik, Pak, saya ikut, jawabnya, meski hatinya berdebar. Ia belum pernah begitu dekat dengan Arga di luar tugas kerja. Begitu mereka sampai di taman, Leo, anjing Golden Retriever besar dan ramah, langsung berlari ke arah Mira, mengibas-ngibaskan ekornya. Mira tertawa kaget, lalu menunduk untuk membelai bulu lembutnya. Arga berdiri di sampingnya, tersenyum tipis sambil melempar bola kecil ke Leo. Mira mengambil bola itu dan melemparkannya kembali. Leo berlari dengan penuh semangat, membuat mereka tertawa. Tawa Mira terdengar alami, berbeda dari hari-hari penuh ketegangan sebelumnya. Leo sangat energik hari ini, komentar Arga sambil tersenyum. Kau harus cepat mengikutinya kalau tidak,
ia akan kabur ke arah rumah tetangga. Mira tertawa lagi. Pipinya memerah. Ia merasa nyaman, bukan hanya karena Leo yang lucu, tapi juga karena kehadiran Arga membuat momen ini terasa hangat dan menyenangkan. Tidak ada ketegangan, tidak ada penilaian, hanya tawa dan kegembiraan sederhana. Saat Leo berhasil menangkap bola, Arga melangkah mendekat. "Kau cukup cepat, Mira. Tapi jangan terlalu lelah," katanya sambil menepuk bahu Mira ringan. Sentuhan itu sebentar, tapi membuat jantung Mira berdetak lebih kencang. Ia tersenyum malu, tapi hatinya terasa hangat. Mereka bermain bersama Leo selama beberapa menit, saling melempar bola, tertawa, dan terkadang saling bercanda. Mira merasa hari-hari sebelumnya, ketegangan dan rasa cemas di rumah mewah itu perlahan memudar. Untuk pertama kalinya, ia bisa merasa santai, menikmati momen sederhana dengan Arga tanpa merasa takut salah atau malu. Ketika bola terakhir dilempar, Arga duduk di bangku taman, menatap Mira yang tersenyum sambil membelai Leo. "Aku senang kau bisa ikut," katanya. Suaranya hangat. "Tawa itu bagus sekali. Aku jarang melihatmu tersenyum sebahagia ini." Mira menunduk, tersipu, dan membalas senyum tipisnya. "Terima kasih, Pak. Ini menyenangkan," katanya pelan. Sore itu, di taman rumah mewah yang luas, Mira menyadari satu hal. Terkadang kebahagiaan bisa datang dari hal-hal sederhana, bermain dengan anjing, tawa yang tulus, dan momen bersama seseorang yang mulai membuat hati terasa hangat. Dan Arga, entah bagaimana, membuat semua itu terasa lebih istimewa. Malamnya, Mira kembali ke kamarnya dengan hati ringan. Tawa sore tadi masih terngiang di telinganya, dan senyum Arga yang hangat membuat hatinya tetap berbunga. Ia tahu satu hal pasti, hubungan mereka perlahan tumbuh, dan setiap momen kecil seperti ini membuatnya semakin penasaran dan tertarik pada Arga. Malam yang tenang. Ruang kerja Arga diterangi lampu remang-remang, memancarkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Mira sedang membersihkan meja dan rak buku, hati-hatinya tetap fokus. Namun matanya tak bisa lepas dari bayangan Arga yang duduk di kursi besar di dekat jendela. Sedang bekerja keras seperti biasa. "Ya, Mira?" Suara Arga lembut terdengar dari belakang. Mira menoleh, sedikit tersipu. "Ya, Pak. Hanya ingin memastikan semuanya rapi sebelum malam berakhir." Arga tersenyum tipis. "Bagus. Tapi kadang, kerja keras itu tidak hanya soal rapi dan bersih. Kadang juga soal memahami diri sendiri." Mira menatapnya penasaran. "Memahami diri sendiri, Pak?" Arga mengangguk. "Ya. Misalnya, aku sering memikirkan mimpi dan tujuan hidupku. Dan aku penasaran, apa mimpimu, Mira?" Mira terdiam sebentar. Biasanya ia jarang berbicara tentang mimpi pada siapapun, apalagi pada tuannya. Tapi malam itu, suasana remang-remang, tenang, dan hangat membuat hatinya merasa aman. Aku ingin suatu hari bisa membuka usaha sendiri, Pak. Mungkin toko kecil atau sesuatu yang bisa membantu keluarga. Aku ingin membahagiakan ibu dan adik-adikku," jawabnya lirih. Matanya menatap ke lantai. Malu-malu. Arga mengangguk. Matanya tetap lembut. "Itu mimpi yang bagus, Mira. Dan aku yakin, dengan tekad dan kerja kerasmu, itu bukan hanya mimpi." Mira tersenyum tipis. Hatinya terasa hangat. Kata-kata Arga tidak hanya memberi dorongan, tapi juga membuatnya merasa dipercaya dan dihargai. Ia menatap pria itu lebih lama dari biasanya, kagum pada cara Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. "Bagaimana dengan Pak Arga? Apa mimpi Bapak?" tanya Mira. Rasa penasaran mengalahkan rasa gugupnya. Arga menatap jendela sejenak, lalu kembali menatap Mira. "Mimpi. Aku ingin hidupku dan orang-orang di sekitarku bahagia. Aku ingin pekerjaan dan kehidupanku tidak hanya tentang uang atau kemewahan, tapi juga tentang memberi dan membuat orang yang aku pedulikan merasa nyaman dan aman." Mira tersentak kecil, hatinya tersentuh.
Ia merasa hangat sekaligus kagum. Arga bukan hanya tampan dan kaya, tapi juga memikirkan orang lain dengan cara yang lembut dan tulus. Mereka duduk diam beberapa saat, saling menatap dan tersenyum tipis. Lampu remang-remang menambah kehangatan suasana, dan untuk pertama kalinya, Mira merasa sangat dekat dengan Arga, bukan hanya sebagai tuannya, tapi sebagai seseorang yang bisa ia percaya, ajak bicara, dan kagumi. Saat malam semakin larut, Mira menghela napas panjang. "Terima kasih, Pak, sudah mendengarkan," katanya lirih. Arga tersenyum, menepuk bahunya sebentar. "Aku senang bisa mendengar ceritamu. Dan jangan khawatir, Mira. Semua orang berhak punya mimpi, termasuk kamu." Mira menatapnya dengan mata berbinar. Malam itu, ruang kerja yang remang-remang bukan hanya menjadi tempat membersihkan meja dan rak buku, tapi menjadi saksi awal dari kedekatan emosional mereka. Sebuah malam yang tenang, hangat, dan penuh arti, membuat Mira menyadari satu hal. Hatinya mulai terikat pada Arga, perlahan tapi pasti. Tugas yang menantang. Pagi itu, Mira sedang menata ruang tamu ketika Arga muncul dengan ekspresi serius tapi tenang. "Mira, hari ini aku ingin kamu membantu menyiapkan pesta kecil untuk beberapa tamu penting," katanya. Mira terdiam, matanya membesar. "Pesta, Pak? Tapi, saya belum pernah." Kata-katanya tercekat. Ia langsung merasa panik. Bayangan kesalahan yang mungkin terjadi memenuhi pikirannya. Arga tersenyum tipis, seolah membaca kegelisahan Mira. "Tenang, Mira. Aku tahu ini mungkin menakutkan bagimu, tapi aku akan menuntunmu. Fokus saja pada satu langkah setiap kali." Mira mengangguk cepat, tapi hatinya tetap berdebar. Ia merasa takut membuat kesalahan di rumah mewah ini, apalagi dengan tamu penting yang akan datang. Arga mulai menjelaskan satu persatu, menata meja makan, memilih vas bunga, menyiapkan hidangan ringan, hingga menata kursi di teras. Mira mencatat setiap instruksi di kepalanya, mencoba menyusun langkah demi langkah agar tidak salah. Saat Mira mencoba menata piring dan gelas, tangannya sedikit gemetar. Arga menatapnya sebentar, lalu menepuk bahunya ringan. "Tarik napas, Mira. Perlahan saja. Kamu bisa melakukan ini." Mira tersipu, merasa hangat sekaligus lega. Kata-kata Arga sederhana, tapi membuatnya merasa dipercaya. Ia menata gelas dan piring dengan lebih hati-hati, mengikuti panduan Arga langkah demi langkah. Ketika Mira hampir menumpahkan nampan berisi kue kecil, Arga sigap menangkapnya. Sentuhan tangan mereka sebentar membuat Mira terkejut dan pipinya memerah. "Hati-hati," katanya sambil tersenyum tipis. Mira menelan ludah, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. "Terima kasih, Pak," gumamnya. Ia merasa, meski tugas ini berat dan menakutkan, kehadiran Arga di sisinya membuat semuanya terasa lebih mudah. Selama beberapa jam, mereka bekerja sama, menata meja, mengatur kursi, dan menyusun dekorasi sederhana tapi elegan. Setiap kali Mira merasa panik atau ragu, Arga selalu ada untuk menenangkan dan membimbingnya dengan sabar. Akhirnya, saat pesta kecil itu siap, Mira menatap hasil kerja mereka. Ruangan terlihat rapi, hangat, dan penuh perhatian. Ia tersenyum lega, merasa bangga pada dirinya sendiri. Arga menatapnya sambil tersenyum tipis. "Bagus, Mira. Aku bangga padamu. Lihat, kamu bisa melakukannya dengan baik." Mira tersipu, hatinya hangat. Ia menyadari satu hal, tugas yang awalnya menakutkan ini bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang belajar percaya pada diri sendiri, dan pada Arga, yang sabar membimbingnya setiap langkah. Saat tamu mulai datang, Mira berdiri sedikit tegap, percaya diri meski masih ada rasa gugup kecil. Ia tahu, dengan bimbingan Arga, ia bisa menghadapi tantangan apapun. Malam itu, bukan hanya pesta yang berhasil, tapi juga kepercayaan diri Mira yang semakin tumbuh,
bersama rasa kagum dan hangat yang ia rasakan pada pria tampan di sisinya. Kejutan kecil. Pesta kecil tadi malam berjalan lancar. Mira, meski masih merasakan gugup di awal, berhasil menata semua dengan rapi berkat bimbingan Arga. Setelah tamu-tamu pulang, ruang tamu kembali hening, diterangi lampu hangat yang membuat rumah terasa nyaman. Mira sedang membereskan meja terakhir ketika Arga muncul di belakangnya. "Mira," katanya dengan suara lembut, "aku ingin memberimu sesuatu." Mira menoleh cepat, matanya membesar. "Pak, untuk saya." Suaranya terdengar tak percaya. Arga mengulurkan sebuah paket kecil dibungkus rapi. "Ya, aku tahu kamu suka membaca, dan aku pikir ini mungkin akan membuatmu senang." Mira membuka paket itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah buku favoritnya yang selama ini sulit ia dapatkan karena harga dan jarangnya di toko. Mata Mira berkaca-kaca, hatinya terasa hangat dan terharu. "Pak, ini, saya tidak tahu harus berkata apa," gumam Mira, suaranya nyaris bergetar. Ia menatap Arga dengan penuh rasa terima kasih. Arga tersenyum tipis, matanya lembut. "Tidak perlu berkata apa-apa. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menghargai usahamu, kerja kerasmu, ketekunanmu, dan cara kau belajar. Itu semua membuatku ingin memberimu sedikit penghargaan." Mira memeluk buku itu dekat ke dadanya. Tersipu malu tapi hatinya terasa penuh. "Terima kasih, Pak. Ini sangat berarti bagi saya," katanya lirih. Suasana malam itu begitu hangat, dan ia merasa benar-benar dihargai, bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang diperhatikan. Arga menatapnya beberapa saat. Senyumnya tipis namun tulus. "Aku senang kau senang. Jangan ragu untuk selalu menunjukkan siapa dirimu, Mira. Aku menghargainya." Mira tersenyum tipis. Hatinya berdebar. Hadiah kecil itu bukan sekadar benda. Itu adalah simbol perhatian, kepercayaan, dan penghargaan dari seseorang yang selama ini terasa jauh namun kini semakin dekat. Saat Mira menatap Arga, ia menyadari satu hal, di balik ketegasan dan sikap misteriusnya, Arga peduli. Ia mampu membuat Mira merasa diperhatikan, dihargai, dan nyaman. Malam itu, perasaan hangat itu menetap di hati Mira, membuatnya tersenyum tipis sambil memeluk bukunya. Dan tanpa disadari, hubungan mereka perlahan berubah. Setiap momen kecil, seperti senyum, dorongan hangat, atau kejutan sederhana, menumbuhkan kedekatan yang membuat hati Mira semakin terpaut pada pria tampan dan misterius itu. Perasaan yang mulai tumbuh. Sejak kejadian hadiah buku kemarin, hati Mira terasa berbeda. Setiap kali Arga tersenyum tipis atau memberikan dorongan kecil, dadanya berdebar tak seperti biasanya. Ia mulai menyadari satu hal yang membuatnya bingung. Perasaan itu bukan sekadar kagum atau hormat, tapi lebih. Saat membersihkan ruang tamu pagi ini, Mira mencoba menenangkan diri. "Ini hanya angan-angan," gumamnya pelan sambil menata vas bunga. "Aku hanya membayangkan, tapi tidak nyata. Arga tuanku, kaya, tampan, dan aku hanya pembantu. Tidak seharusnya aku punya perasaan seperti ini." Namun setiap kali ia menatap Arga, entah saat ia tersenyum tipis, saat membimbing Mira, atau sekadar berdiri di dekatnya, hati Mira tetap berdebar. Rasa hangat muncul di dadanya, membuatnya tersipu sendiri meski tidak ada orang lain yang melihat. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras, menyapu lantai, menata buku, dan membersihkan jendela. Tapi pikiran tentang Arga terus muncul di kepala, seperti bayangan yang menempel tanpa bisa ia singkirkan. Saat Arga lewat di ruang tamu dan menatapnya sebentar dengan mata yang lembut, Mira menunduk cepat, menahan napas. Hatinya terasa campur aduk. Malu, senang, kagum, tapi juga takut. Takut perasaan ini hanyalah angan-angan yang tidak akan pernah terbalas. "Tidak boleh terlalu berharap," bisiknya pada diri sendiri. "Aku hanya pembantu. Dia tuannya. Harus tetap profesional."
Namun, hati Mira menolak. Setiap senyum Arga, setiap kata hangatnya, setiap perhatian kecilnya menembus tembok rasa takut dan membuatnya merasa ingin dekat dengannya. Ia menyadari perasaan ini tumbuh lebih cepat daripada yang bisa ia kendalikan. Saat sore tiba, Mira duduk di bangku taman sendirian. Leo, anjing peliharaan Arga, tidur di sampingnya. Ia menatap buku catatan yang ia bawa untuk menulis beberapa rencana kerja. Tapi pikirannya tetap melayang pada Arga. Aku harus menahan diri, bisiknya pelan. Tapi, aku tidak bisa menyangkal kalau aku mulai menyukai Pak Arga. Hatinya berdebar kencang. Perasaan itu campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia sadar satu hal, hidupnya di rumah besar ini tidak hanya tentang bekerja atau belajar hal baru. Perasaan yang mulai tumbuh ini mungkin akan mengubah segalanya. Jika ia memberanikan diri, atau jika ia tetap menahan diri. Malam itu, Mira tidur dengan hati penuh pertanyaan. Ia takut, tapi juga penasaran, tentang perasaan yang tumbuh, tentang Arga, dan tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Satu hal yang pasti, perasaan ini nyata, meski ia belum tahu apa artinya. Rasa cemburu pertama. Sore itu, rumah Arga terasa lebih hidup dari biasanya. Mira sedang menyiapkan teh untuk Arga ketika bel rumah berbunyi. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu, dan seorang wanita muda dengan senyum ramah berdiri di depannya. "Permisi, Pak Arga, aku ingin menanyakan beberapa hal tentang proyek rumah yang sedang dikerjakan," kata wanita itu. Suaranya lembut tapi percaya diri. Mira menahan napas sejenak. Ia belum pernah melihat Arga berbicara dengan wanita lain begitu santai dan ramah. Arga keluar dari ruang kerjanya, tersenyum tipis pada wanita itu. "Oh, silakan masuk. Mira, tolong buatkan teh untuk tamu," katanya singkat tapi sopan. Mira menelan ludah. Pipinya memerah tanpa ia sadari. Ia berdiri membeku, merasakan sesuatu yang asing di hatinya. Perasaan cemburu. Tapi ia bingung dengan reaksinya sendiri. Cemburu? Tapi kenapa aku merasa seperti ini? Aku hanya pembantu, dia tuannya. Pikirnya, mencoba menenangkan diri. Selama wanita itu berbicara dengan Arga, Mira berdiri di dapur, mendengarkan percakapan mereka. Suara Arga tetap tenang, ramah, dan profesional. Tapi cara ia tersenyum, cara matanya menatap wanita itu, semuanya membuat dada Mira sesak tanpa alasan yang jelas. Setiap kali Arga tertawa kecil atau menanggapi pertanyaan wanita itu dengan ramah, hati Mira terasa panas. Ia menunduk, mencoba menyibukkan diri dengan menyiapkan teh, tapi tangannya gemetar, dan pikirannya terus melayang pada Arga. "Apa ini? Cemburu?" bisik Mira dalam hati. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Takut perasaan ini terlalu jelas terlihat. Ia berusaha menenangkan diri, menegaskan bahwa perasaan ini hanyalah salah paham atau bayangan semu. Namun, begitu wanita itu akhirnya pamit dan Arga menutup pintu, Mira merasa jantungnya masih berdetak kencang. Arga menatapnya sebentar dengan mata gelapnya yang hangat. "Mira, kau baik-baik saja?" tanyanya, seolah membaca kegugupan dan ketegangan yang belum hilang. Mira tersipu, menunduk. "Ya, Pak, saya hanya menyiapkan teh," jawabnya terbata-bata. Hatinya campur aduk, malu, cemburu, dan juga kagum pada perhatian Arga yang tampak selalu bisa membaca perasaannya, meski ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Malam itu, Mira duduk di kamarnya, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia sadar satu hal, perasaan cemburu itu nyata, meski ia bingung mengapa muncul. Arga bukan miliknya, tapi hatinya terasa sakit saat melihat pria itu dekat dengan orang lain. Dan ia menyadari hal yang lebih menakutkan sekaligus menggairahkan. Perasaan itu bukan sekadar kagum atau hormat lagi. Ia mulai menyukai Arga, dan rasa cemburu pertamanya menjadi bukti paling jelas bahwa hatinya mulai terikat. Malam itu, Mira tidur dengan campuran perasaan, bingung, cemas,
dan juga penasaran. Ia tahu satu hal pasti, ia harus menghadapi perasaannya sendiri, sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Percakapan jujur. Malam itu, rumah terasa sunyi. Lampu-lampu hangat menyinari ruang tamu yang rapi, dan udara malam membawa ketenangan. Mira duduk di sofa, tangannya memegang cangkir teh hangat, hatinya berdebar tak menentu. Ia tahu ini saatnya, saat ia harus berani menghadapi perasaannya sendiri. Pak Arga, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Arga yang sedang menata beberapa dokumen di meja menoleh. Matanya gelap tapi lembut. Ada apa, Mira? Tanyanya tenang, seperti biasa. Mira menelan ludah. Sebenarnya, saya ingin bertanya sesuatu tentang hati saya, katanya. Suaranya bergetar sedikit. Hatinya terasa panas, tapi ia menatap Arga langsung, mencoba mengumpulkan keberanian. Arga meletakkan dokumen di meja, menatapnya dengan penuh perhatian. Tentang hatimu? Ulangnya. Suaranya tetap lembut tapi ada nada ingin tahu. Mira menarik napas panjang. Saya merasa, saya mulai menyukai Bapak. Tapi saya takut ini hanya perasaan saya sendiri, atau salah tempat, karena saya hanya pembantu di sini. Saya ingin tahu, apakah Pak Arga merasa hal yang sama? Kata-kata itu keluar dengan jujur, tulus, dan sedikit gemetar. Arga tersenyum tipis, senyum yang ambigu, tidak menjawab langsung, tapi cukup untuk membuat Mira bingung dan penasaran. Matanya menatap Mira dengan lembut, seolah membaca perasaan terdalamnya. Mira, katanya pelan, nada suaranya hangat tapi misterius. Perasaan itu, sesuatu yang tidak bisa dijawab dengan cepat. Tapi aku menghargai keberanianmu untuk mengatakannya. Itu bukan hal mudah. Mira menunduk, pipinya memerah. Senyum ambigu Arga membuat hatinya berdesir. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin memastikan, tapi kata-katanya terasa tertahan di tenggorokan. Arga mencondongkan badan sedikit, matanya tetap menatapnya. Aku senang kau jujur padaku. Aku senang kau merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaanmu. Itu berarti banyak, ujarnya, masih dengan senyum tipis yang membuat hati Mira berdebar. Mira tersenyum malu, menunduk sebentar. Terima kasih, Pak. Hanya mendengar kata-kata Bapak saja, membuat hati saya lega. Arga mengangguk, lalu menepuk pundaknya sebentar. Sentuhan ringan itu membuat Mira semakin tersipu. Kita akan lihat kemana perasaan ini membawa kita. Mira, tidak perlu terburu-buru. Yang penting, kita saling memahami, katanya lembut. Malam itu, meski tidak ada jawaban pasti, Mira pulang ke kamarnya dengan hati yang lega. Perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan kini diakui, dan meski Arga memberikan senyum ambigu, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa dekat dan dihargai. Ia tersenyum tipis di tempat tidur, memikirkan senyum itu, matanya yang lembut, dan kata-kata yang hangat. Mira tahu satu hal, hubungan mereka perlahan berubah, dari profesional menjadi sesuatu yang lebih rumit, lebih hangat, dan lebih menarik. Malam hujan dan dekatnya Arga. Hujan deras mengguyur halaman rumah Arga, menimbulkan suara tetesan yang ritmis di atap dan jendela. Mira baru saja menjemur beberapa kain basah akibat hujan yang datang tiba-tiba. Ia berlari menutup jendela ruang tamu, namun bajunya sudah basah sebagian. Ah, basah semua, gumamnya frustasi, menggigil sedikit karena dingin. Tiba-tiba, Arga muncul di belakangnya. Mira, suaranya lembut tapi tegas. Biar aku bantu. Mira menoleh, terkejut. Arga berjalan cepat ke jendela dan menutup tirai basah yang bocor. Kemudian ia mengulurkan tangannya untuk membantu Mira menyingkirkan kain basah. Sentuhan tangan mereka sebentar, tapi cukup untuk membuat dada Mira berdebar kencang. Maaf, saya tidak sengaja kena hujan, bisik Mira, pipinya memerah. Arga tersenyum tipis, senyum yang hangat namun misterius. Tidak apa-apa,
Yang penting kamu tidak kedinginan. Ia menepuk bahu Mira ringan, dan sentuhan itu membuat Mira hampir tidak bisa menahan detak jantungnya. Hujan deras di luar, suara tetesannya di jendela, dan lampu hangat di dalam rumah menciptakan suasana intim yang jarang Mira rasakan. Ia merasakan kehangatan dari dekatnya Arga, bukan hanya dari sentuhan tangannya, tapi dari aura keselamatan dan perhatian yang terpancar darinya. "Terima kasih, Pak. Rasanya hangat sekarang," kata Mira pelan, menunduk, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Arga menatapnya sebentar. Matanya gelap namun lembut. "Kamu harus lebih berhati-hati lain kali. Aku tidak ingin melihatmu basah atau kedinginan lagi." Kata-kata itu sederhana, tapi cara ia menatap Mira membuat dada gadis itu berdebar semakin kencang. Mira menelan ludah, hatinya campur aduk. Malu, senang, gugup, dan, entah bagaimana, merasa dekat sekali dengan Arga. Ia menyadari satu hal yang membuatnya panik sekaligus bahagia. Kedekatan ini bukan sekadar profesional lagi. Saat Arga pergi menyiapkan handuk hangat untuk Mira, gadis itu menatap punggungnya, merasakan sensasi hangat yang tidak hanya berasal dari handuk, tapi juga dari pria tampan di sisinya. Malam hujan itu, mereka berdua berada dalam jarak yang tak biasa, dekat, intim, dan membuat perasaan Mira semakin sulit ia sembunyikan. Mira menghela napas panjang ketika duduk, membungkus diri dengan handuk hangat. Hujan di luar tetap deras, tapi hatinya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Sentuhan tangan Arga sebentar tadi, perhatian kecilnya, dan kedekatan mereka yang tak terduga membuat malam ini menjadi salah satu momen paling berkesan dalam hidupnya. Dan dalam hati, Mira tersadar, semakin ia dekat dengan Arga, semakin sulit menahan perasaan yang telah lama tumbuh, perasaan yang kini terasa nyata dan mendebarkan di setiap kontak, setiap tatapan, dan setiap kata hangat dari pria itu. Gosip tetangga. Pagi itu, Mira sedang menyapu halaman depan ketika beberapa tetangga lewat. Mereka berhenti sejenak, saling berbisik sambil menatap ke arah rumah Arga. Mata mereka sesekali tertuju pada Mira, sesekali pada jendela besar di lantai 2, seolah menunggu sesuatu. Mira menahan napas, jantungnya berdebar. Ia sudah merasakan ketegangan ini sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Tetangga tampak lebih ingin tahu, lebih menebak-nebak tentang hubungannya dengan Arga. "Lihat, Mira selalu terlihat dekat dengan Pak Arga." "Apa mereka?" "Ya, kau tahu." Salah satu tetangga berbisik sambil terkikik. Mira menunduk cepat, pipinya memerah. Ia merasa bingung sekaligus malu. Tidak mungkin seperti itu. "Aku hanya pembantu. Aku harus tetap profesional," gumamnya pelan, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Namun gosip itu terus terdengar bahkan ketika ia melanjutkan pekerjaannya. Setiap tatapan tetangga membuatnya semakin cemas, dan setiap bisik membuatnya merasa perasaannya sendiri semakin rumit. Ia mulai mempertanyakan, apakah Arga menyadari gosip ini? Apakah ia harus menjelaskan sesuatu? Atau cukup fokus pada pekerjaan? Saat Arga lewat di halaman, Mira menunduk cepat, berusaha menutupi rasa gugupnya. Arga menatapnya sebentar. Matanya gelap tapi hangat, lalu tersenyum tipis. Senyum itu membuat dada Mira berdebar, sekaligus sedikit lega. Meski gosip ada, ia merasa Arga tetap melihatnya sebagaimana ia sebenarnya. "Jangan terlalu memikirkan gosip, Mira." Suara Arga terdengar lembut. "Orang akan selalu menilai, tapi yang penting adalah bagaimana kita bertindak dan menjaga diri sendiri." Mira menatapnya, merasa hatinya hangat sekaligus bingung. Kata-kata itu sederhana, tapi rasa cemburu, malu, dan perasaan aneh yang muncul membuatnya sulit bernapas. Ia menyadari satu hal. Perhatian tetangga mungkin akan terus datang, tapi kehadiran Arga di sisinya, tenang, sabar, dan hangat, memberi keberanian untuk menghadapi semuanya. Hari itu, Mira belajar satu hal penting. Menjadi dekat dengan Arga bukan hanya tentang pekerjaan atau momen manis, tapi juga menghadapi dunia luar yang selalu ingin menilai.
Dan meski bingung dengan perhatian tak terduga ini, hatinya mulai yakin bahwa perasaan dan hubungan mereka lebih penting daripada bisik-bisik orang. Malamnya, Mira duduk di kamarnya, memikirkan senyum Arga dan gosip tetangga. Ia merasa campur aduk, takut, cemas, tapi juga penasaran dan semakin ingin tahu bagaimana hubungannya dengan Arga akan berkembang. Gosip itu hanyalah gangguan kecil di tengah perasaan yang semakin nyata. Perasaan yang kini tidak bisa lagi ia abaikan. Pertemuan keluarga. Pagi itu, Mira mengenakan pakaian yang rapi dan sederhana, mencoba tampil sebaik mungkin. Hari ini, Arga akan memperkenalkannya kepada keluarganya. Jantung Mira berdebar kencang. Rasa gugup memenuhi setiap langkahnya. Ia bertanya-tanya apakah keluarganya akan menerima seorang pembantu yang selama ini hanya dikenal sebagai asistennya. Arga menatapnya sambil tersenyum tipis. Tenang, Mira. Mereka ingin bertemu denganmu. Tapi jangan khawatir. Cukup jadi dirimu sendiri, katanya lembut. Mira menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu mengikuti Arga ke mobil mewahnya. Perjalanan menuju rumah keluarga Arga terasa singkat tapi penuh ketegangan baginya. Hatinya dipenuhi rasa penasaran, takut, dan juga sedikit kegembiraan. Saat mereka tiba, seorang wanita parubaya menyambut mereka dengan senyum hangat. Arga, kau membawa tamu? Katanya. Matanya penuh rasa ingin tahu tapi ramah. Ini Mira, jawab Arga singkat tapi penuh hormat. Mira, ini ibuku, dan di sini ada beberapa anggota keluarga yang ingin bertemu. Mira menunduk sopan. Salam kenal, Bu, katanya pelan. Suaranya sedikit bergetar karena gugup. Ibunya Arga tersenyum hangat. Senang bertemu denganmu, Mira. Arga selalu menceritakan tentangmu. Kau tampak sopan dan perhatian. Itu membuatku senang. Mira merasa lega. Kata-kata hangat itu seperti menghapus sebagian rasa gugupnya. Ia mulai tersenyum tipis, menatap wajah-wajah ramah di sekitarnya, dan merasa diterima meski awalnya ia takut akan dihakimi. Percakapan pun mengalir ringan. Keluarga Arga menanyakan hal-hal sederhana, bagaimana kehidupan Mira, keluarganya, dan bagaimana ia bisa bekerja dengan baik di rumah Arga. Mira menjawab dengan jujur, hati-hati, dan sopan. Arga berdiri di sampingnya, sesekali memberi senyum tipis yang membuat hati Mira berdebar. Setiap kali mata mereka bertemu, ada rasa hangat yang sulit diabaikan. Mira menyadari satu hal, kehadiran Arga membuatnya merasa lebih percaya diri, bahkan di hadapan orang-orang penting dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, salah satu anggota keluarga Arga berkomentar ringan. Kau beruntung, Mira. Arga jarang membawa orang dekat ke sini. Aku senang melihatnya nyaman denganmu. Mira tersipu malu, tapi hatinya terasa hangat. Ia merasa diterima, dihargai, dan mulai merasa memiliki tempat di tengah keluarga Arga, meski ia tahu posisinya masih berbeda. Saat mereka akhirnya berpamitan untuk pulang, Arga menepuk bahunya ringan. Bagus. Mira, kau melakukan yang terbaik, katanya dengan suara hangat. Mira menatapnya, tersenyum tipis. Malam itu, hatinya terasa lega dan bahagia. Pertemuan dengan keluarga Arga bukan hanya tentang kesan baik, tapi juga tentang rasa nyaman, diterima, dan kehangatan yang membuatnya semakin dekat dengan Arga. Dan dalam hati, Mira tersadar, perasaan yang mulai tumbuh padanya semakin sulit diabaikan. Kedekatan dengan Arga, tidak hanya sebagai tuan rumah atau bos, tapi sebagai seseorang yang peduli dan hangat, membuat hatinya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Kesalahpahaman kecil. Hari itu, Mira sedang menyiapkan teh sore ketika Arga tiba-tiba masuk ruang tamu dengan ekspresi serius. Tanpa menyapanya, ia langsung menutup jendela yang terbuka, menyingkirkan beberapa berkas di meja, lalu kembali ke ruang kerjanya. Mira menatap punggungnya, pipinya memerah dan hatinya terasa tersinggung. Kenapa dia tampak begitu dingin hari ini? Gumamnya pelan. Rasa kecewa dan cemas muncul bersamaan,
membuatnya sulit menenangkan diri. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, tapi setiap gerakannya terasa salah. Mira mulai merasa seolah Arga tidak menyukai kehadirannya, padahal sebelumnya semua terasa hangat dan nyaman. Rasa cemburu kecil dari gosip tetangga sempat muncul lagi di benaknya, semakin memperkeruh perasaannya. Saat Mira membersihkan rak buku, Arga mendekat. "Mira, tunggu sebentar," katanya singkat tapi tegas. Mira menoleh dengan ekspresi sedikit cemberut. Arga menatapnya. Matanya tetap serius, tapi ada kilatan lembut di dalamnya. "Aku menutup jendela dan menyingkirkan berkas tadi bukan karena aku marah atau tidak suka padamu. Hujan yang akan datang bisa merusak dokumen penting, dan aku ingin kau tetap aman," jelasnya. Mira terdiam, hatinya perlahan melunak. Ia merasa malu karena telah tersinggung tanpa memahami maksud Arga. "Oh, maaf, Pak. Saya salah mengira," gumamnya pelan. Arga tersenyum tipis. Senyum yang hangat tapi tetap tegas. "Tidak apa-apa, Mira. Aku hanya ingin melindungimu. Tidak perlu merasa tersinggung. Aku menghargai usahamu dan perhatianmu selama ini." Mira tersipu, merasakan hangat yang tiba-tiba menyebar di dadanya. Ia menyadari satu hal, di balik sikap dingin dan serius Arga, selalu ada perhatian yang lembut dan tulus. Ia tersenyum tipis, merasa lega sekaligus kagum. Malam itu, Mira duduk di kamarnya, memikirkan kejadian hari itu. Ia tersadar bahwa kesalahpahaman kecil bisa muncul begitu mudah, tapi begitu juga dengan pemahaman dan perhatian yang tersembunyi di balik sikap seseorang. Dan di hatinya, Mira merasakan rasa percaya baru, bahwa meski Arga kadang terlihat dingin, perhatian dan kehangatan yang ia tunjukkan selalu nyata. Ia merasa semakin dekat dengannya, tidak hanya sebagai tuan rumah, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Malam itu berakhir dengan rasa hangat yang berbeda, karena Mira belajar melihat di balik ekspresi dan menyadari bahwa kadang ketegasan hanyalah bentuk perlindungan. Malam romantis. Malam itu, rumah Arga terasa berbeda. Lampu utama dimatikan, digantikan oleh cahaya lembut lilin yang berjejer rapi di meja makan. Musik klasik terdengar pelan dari speaker, mengisi ruang dengan nuansa hangat dan tenang. Mira berdiri di dekat meja, matanya terbuka lebar, hati berdebar tak menentu. "Selamat malam, Mira." Suara Arga terdengar dari belakang, lembut namun penuh ketenangan. Ia muncul dengan senyum tipis, pakaian rapi, dan mata yang menatap Mira dengan cara yang membuat dada gadis itu berdebar. "Selamat malam, Pak," jawab Mira. Suaranya hampir berbisik. Pipinya memerah karena suasana yang begitu intim dan berbeda dari hari-hari biasanya. Arga menunjuk kursi di seberang mejanya. "Silakan duduk. Malam ini aku ingin kita menikmati makan malam dengan tenang, tanpa terburu-buru." Mira duduk. Tangannya gemetar sedikit saat menatap piring dan sendok. Lilin-lilin yang hangat memantul di matanya, dan musik lembut membuat suasana terasa magis. Mira menyadari satu hal. Malam ini, ia benar-benar berada dekat dengan Arga, bukan sekadar sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang diperhatikan dengan cara berbeda. Selama makan malam, Arga berbicara ringan tentang hal-hal sederhana, buku yang mereka sukai, musik, dan cerita lucu dari masa kecilnya. Mira tertawa, tersenyum, dan merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Setiap kata Arga membuat hatinya berdebar. Setiap tatapan membuatnya ingin menatap lebih lama. Saat makan malam hampir selesai, Arga menatap Mira dengan serius tapi lembut. "Mira, aku senang kau bisa di sini malam ini. Aku ingin kau tahu bahwa aku menghargai dirimu, bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang istimewa." Mira tersentak. Hatinya berdebar lebih kencang. Kata-kata itu sederhana, tapi cara Arga mengatakannya membuatnya merasa hangat hingga ke ujung jari. Ia menunduk, tersipu, tapi tidak bisa menahan senyum tipis. "Terima kasih, Pak. Saya juga senang bisa di sini," gumamnya lirih. Setelah makan malam,
Arga berdiri dan menepuk pundaknya sebentar. Malam ini hanya tentang kita. Jangan pikirkan pekerjaan atau hal lain. Nikmati saja, katanya. Senyum tipisnya tetap menghiasi wajahnya. Mira menatapnya, merasakan campuran perasaan. Kagum, senang, gugup, dan rasa yang semakin jelas. Perasaan yang sudah lama tumbuh di hatinya. Malam romantis ini membuatnya menyadari satu hal. Ia benar-benar menyukai Arga, dan setiap momen kecil bersamanya semakin memperjelas perasaan itu. Di bawah cahaya lilin dan alunan musik, Mira duduk tenang, memikirkan tatapan hangat Arga. Malam ini bukan sekadar makan malam, tapi awal dari kedekatan yang lebih nyata, lebih hangat, dan lebih membingungkan, namun begitu indah untuk dirasakan. Pengakuan kecil. Hari-hari setelah malam romantis itu terasa berbeda bagi Mira. Setiap gerak-gerik Arga, sekecil apapun, seolah menjadi perhatian khusus yang membuat hatinya berdebar. Pagi itu, Mira sedang menyiapkan sarapan ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Arga muncul. "Selamat pagi, Mira. Semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa sarapannya." Mira tersenyum sendiri. Pipinya memerah. Hatinya terasa hangat. Pesan singkat itu sederhana, tapi bagi Mira, itu seperti sinyal perhatian yang membuatnya merasa dihargai dan diperhatikan. Saat Arga turun ke ruang makan, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Sarapan siap, Mira?" tanyanya ringan. Nada bicaranya hangat, dan cara ia menatap Mira membuat gadis itu menunduk sebentar, menahan rasa gugup yang familiar. "Ya, Pak," jawab Mira. Suara sedikit gemetar tapi senang. Setiap tatapan Arga membuatnya merasa diperhatikan, seperti bukan sekadar pembantu, tapi seseorang yang istimewa di matanya. Sepanjang hari, perhatian Arga terus muncul dalam hal-hal kecil, canda ringan di tengah pekerjaan, komentar hangat saat Mira melakukan sesuatu dengan baik, atau sekadar senyum tipis yang seolah mengatakan, "Aku melihatmu, dan aku menghargaimu." Mira merasa campur aduk, bahagia, gugup, dan penasaran. Setiap momen kecil itu menumbuhkan perasaan yang semakin jelas di hatinya. Ia sadar satu hal, Arga tidak harus mengucapkan kata, "Aku suka padamu," secara langsung, karena tindakan dan perhatian kecilnya sudah menjadi pengakuan yang lebih dari cukup. Saat sore tiba, Mira duduk di ruang tamu sambil menatap buku catatan yang ia bawa. Namun pikirannya terus melayang pada Arga. Ia tersenyum sendiri, memikirkan canda ringan yang baru saja Arga lontarkan, dan pesan singkat di pagi hari. "Dia benar-benar memperhatikanku," gumam Mira pelan. "Dan aku senang, sangat senang." Hari itu berakhir dengan rasa hangat yang menetap di hatinya. Pengakuan kecil Arga, dari senyuman, canda, hingga perhatian sederhana, membuat Mira semakin yakin bahwa hubungannya dengan pria itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar tuan dan pembantu. Ia menutup buku catatannya, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Malam ini, Mira tahu satu hal pasti, hatinya mulai terikat pada Arga, dan setiap perhatian kecilnya adalah bukti yang tidak bisa ia abaikan. Rasa tak terduga. Hari-hari Mira di rumah Arga kini terasa semakin rumit, tapi juga hangat. Setiap tindakan kecil Arga, senyum tipis, pesan singkat, candaan ringan, atau perhatian sederhana, membuat hatinya berdebar. Rasa yang ia coba tahan mulai terasa sulit dikendalikan. Saat membersihkan ruang tamu, Mira menatap jendela yang menampilkan cahaya sore yang lembut. Hatinya terasa campur aduk, bahagia karena Arga selalu memperhatikannya, tapi juga cemas karena perasaan itu semakin dalam. "Kenapa aku merasa seperti ini?" gumamnya pelan. "Aku hanya pembantu, tapi hatiku sepertinya sudah terlalu jauh." Arga muncul dari ruang kerjanya dengan senyum tipis, membawa dokumen yang perlu ditandatangani. "Mira, bisakah kau menaruh ini di meja kerjaku?" tanyanya dengan nada hangat. Mira menerima dokumen itu dengan tangan gemetar, menunduk sebentar.
Saat mereka saling bertemu mata, ada kilatan lembut di mata Arga yang membuat dadanya berdebar tak terkendali. Sekejap, ia merasa dunia di sekitarnya menghilang, hanya tersisa Arga dan dirinya sendiri. Seiring waktu, Arga semakin konsisten menunjukkan sisi lembutnya. Ia tidak hanya bersikap profesional, tapi juga peduli pada keseharian Mira. Ia selalu memastikan Mira tidak lelah, menawarkan bantuan tanpa memaksa, dan sesekali memberi senyum yang membuat hatinya hangat. Mira sering berpikir sendiri di kamarnya, mengulang setiap momen kecil itu dalam benaknya. Setiap perhatian Arga terasa seperti pesan tersirat. Ia diperhatikan, dihargai, dan disukai. Rasa itu membuatnya semakin sulit menahan perasaan yang tumbuh di hatinya. Suatu sore, saat hujan ringan turun di luar, Mira menatap Arga yang menutup jendela sambil menatapnya sebentar. Sentuhan ringan di pundaknya membuat dadanya berdebar, dan ia sadar, perasaannya telah melampaui kagum atau hormat. Ia benar-benar mulai menyukai Arga, dan kini, setiap tindakan, setiap tatapan, setiap senyum tipisnya, menjadi bukti nyata yang tak bisa ia abaikan. Malam itu, Mira tidur dengan hati yang campur aduk, cemas, bahagia, dan sedikit gugup. Ia sadar satu hal, perasaan ini tak terduga, tumbuh lebih cepat daripada yang ia bayangkan, dan ia tidak bisa lagi pura-pura tidak merasakannya. Dan di sisi lain, Arga pun tampak semakin nyaman menunjukkan sisi lembutnya, membuat hubungan mereka perlahan berubah dari sekadar tuan dan pembantu menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih dekat, dan lebih berarti. Mira menutup mata, tersenyum tipis, membiarkan rasa tak terduga itu menetap di hatinya. Ia tahu, perasaan ini akan mengubah hidupnya, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang bersama Arga. Tanda-tanda cinta. Hari itu, Arga meminta Mira membantunya menyiapkan proyek kecil di rumah, merapikan ruang kerja dan menata beberapa dekorasi baru. Mira awalnya ragu, takut membuat kesalahan, tapi Arga tersenyum tipis sambil berkata, "Tenang, Mira, aku akan membimbingmu. Fokus saja satu langkah setiap kali." Saat mereka bekerja bersama, Mira semakin memperhatikan sikap Arga. Setiap arahan diberikan dengan sabar. Setiap kali ia melakukan kesalahan kecil, Arga tidak marah. Sebaliknya, ia menatap Mira dengan mata hangat dan memberi dorongan ringan yang membuat hati gadis itu berdebar. "Seperti ini, Mira." "Perlahan saja," katanya saat Mira berusaha menempatkan rak kecil. Sentuhan tangannya sebentar menuntun posisi rak itu, dan Mira tersipu, merasa hangat di dadanya. Selama beberapa jam, mereka bekerja berdampingan. Arga sesekali bercanda ringan, membuat Mira tersenyum malu. Tapi di balik canda itu, ada ketulusan yang terasa nyata, perhatian pada kenyamanan Mira, kepedulian terhadap perasaannya, dan kesabaran yang jarang ditemui pada orang lain. Mira menatap Arga sejenak. Hatinya terasa penuh. Ia menyadari sesuatu yang menenangkan sekaligus menggairahkan. Pria ini berbeda dari yang lain. Ia bukan sekadar tampan dan kaya, tapi tulus, sabar, dan perhatian. Sifat yang jarang ia temui selama ini. "Pak Arga, terima kasih," gumam Mira pelan, hampir tanpa sadar. "Aku senang bisa membantu, dan belajar banyak dari Bapak." Arga menoleh. Senyum tipisnya muncul di wajahnya. "Aku juga senang kau ada di sini, Mira. Kau membuat segalanya lebih mudah, dan lebih menyenangkan." Suaranya lembut, tulus, dan setiap kata terasa seperti hangat yang meresap ke hati Mira. Hati Mira berdebar kencang. Ia menyadari satu hal, ini bukan sekadar perhatian biasa. Tindakan dan kata-kata Arga adalah tanda-tanda cinta, perlahan, tidak terburu-buru, tapi nyata. Setiap senyum, setiap arahan sabar, setiap candaan ringan adalah bukti bahwa ia peduli lebih dari sekadar hubungan bos dan pembantu. Saat mereka selesai bekerja dan menatap hasil proyek kecil itu, Mira merasa lega dan bahagia. Bukan hanya karena pekerjaan selesai, tapi karena ia semakin yakin
Perasaan yang tumbuh di hatinya bukan sekadar kagum atau hormat. Ia mulai percaya bahwa Arga berbeda dari pria lain, dan rasa cintanya pun tumbuh, semakin jelas dan sulit untuk dibendung. Malam itu, Mira duduk di kamarnya, tersenyum tipis sambil memikirkan Arga. Ia merasa hangat, aman, dan yakin. Ya, ia yakin bahwa perasaan ini nyata, tulus, dan mungkin saja akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Perasaan yang tak bisa disembunyikan. Malam itu, rumah terasa tenang. Lampu hangat menyinari ruang tamu, menciptakan suasana yang intim dan nyaman. Mira duduk di sofa, tangannya memeluk buku catatan, hatinya berdebar tak menentu. Ia sadar satu hal yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Ia jatuh cinta pada Arga. Setiap perhatian kecil, setiap senyum tipis, setiap candaan ringan yang Arga lontarkan selama ini telah menumbuhkan perasaan yang lebih dari sekadar kagum atau hormat. Hatinya kini dipenuhi dengan perasaan tulus yang ia coba tahan. Tapi malam ini ia tahu, itu mustahil lagi. Arga muncul dari ruang kerjanya, menatap Mira dengan mata lembut. "Mira, boleh kita bicara sebentar?" Tanyanya pelan tapi serius. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Tenang, tapi penuh makna. Mira menelan ludah. Jantungnya berdebar. "Tentu, Pak." Jawabnya pelan. Arga duduk di seberangnya, menatap Mira langsung. "Aku ingin bicara tentang kita, dan masa depan." Kata-kata itu membuat dada Mira bergetar. Ia menunduk sebentar, lalu menatap kembali, mencoba menenangkan hati yang terlalu bersemangat. "Mira, aku tahu hubungan kita tidak biasa. Kau bukan hanya pembantuku, tapi seseorang yang dekat di hatiku. Aku ingin kau tahu, aku memperhatikanmu, menghargaimu, dan aku ingin kita jujur pada perasaan masing-masing." Ucap Arga dengan suara hangat, menatap mata Mira tanpa ragu. Mira menelan ludah, pipinya memerah. "Pak, saya juga jatuh cinta pada Bapak." Gumamnya, suaranya nyaris bergetar. Hatinya terasa ringan sekaligus tegang. Akhirnya, kata-kata itu keluar setelah lama ia simpan. Arga tersenyum tipis, senyum hangat yang membuat dada Mira berdebar lebih kencang. Ia meraih tangan Mira sebentar, sentuhan ringan yang terasa begitu dekat. "Aku senang kau jujur, Mira. Aku pun merasakan hal yang sama. Dan aku ingin kita menghadapi semua ini dengan jujur dan serius, untuk masa depan kita." Mira menunduk sebentar, menahan air mata haru. Rasa lega dan bahagia menyebar di seluruh tubuhnya. Ia merasakan kehangatan yang sebelumnya hanya terasa samar, kini menjadi nyata. Perasaan yang selama ini tumbuh perlahan kini diakui oleh keduanya. "Malam ini, aku merasa bahagia, Pak," bisik Mira, tersenyum tipis. "Aku senang kita akhirnya bisa bicara jujur." Arga menepuk tangannya lembut, menatapnya dengan mata yang penuh kasih sayang. "Kita akan melalui semuanya bersama, Mira. Tidak perlu terburu-buru, tapi kita akan jujur dan terbuka satu sama lain. Aku ingin kau merasa aman dan dihargai, selalu." Mira menatapnya, hatinya berdebar tapi damai. Ia tahu satu hal pasti, perasaan yang tak bisa disembunyikan ini bukan sekadar rasa suka, tapi cinta yang tulus, yang siap mereka jalani bersama. Malam itu, keduanya duduk bersebelahan, saling menatap, berbicara ringan tapi penuh makna. Dunia di sekitar mereka seolah menghilang, tersisa hanya kedekatan, ketulusan, dan cinta yang kini tak bisa lagi disembunyikan. Dari pembantu menjadi istri. Hari itu terasa berbeda dari hari-hari biasa di rumah Arga. Matahari pagi menembus jendela besar, menyinari ruang tamu dengan cahaya hangat. Mira berdiri di tengah ruangan, jantungnya berdebar. Tak menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari yang mengubah hidupnya selamanya. Arga muncul dari ruang kerjanya, mengenakan setelan rapi yang membuatnya terlihat lebih tampan dari biasanya. Di tangannya, sebuah kotak kecil, mewah tapi sederhana, terselip sebuah cincin yang berkilau lembut di bawah sinar matahari.
Mira, suara Arga lembut tapi tegas, membuat Mira menatapnya dengan mata terbuka lebar. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, dan aku ingin kau mendengar dengan hati yang tenang. Mira menelan ludah, pipinya memerah. Ia merasakan campuran rasa gugup, bahagia, dan tak percaya. Apa, Pak? Gumamnya pelan. Arga melangkah lebih dekat, menundukkan badan sedikit agar mata mereka sejajar. Sejak pertama kali kau datang ke rumah ini, aku menyadari sesuatu. Aku tidak hanya menghargaimu sebagai pembantu, tapi aku jatuh cinta padamu. Setiap perhatian, setiap senyum, setiap tawa yang kau bagikan, membuatku semakin yakin. Mira, maukah kau menjadi istriku? Mira terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti mimpi yang menjadi nyata. Ia menatap Arga, melihat mata yang penuh ketulusan, wajah yang hangat, dan senyum tipis yang selalu membuat hatinya meleleh. Air matanya hampir jatuh, tapi senyum bahagia menggantikan semua rasa terkejut itu. Aku tidak percaya. Tapi, iya, Pak Arga, aku mau. Jawab Mira dengan suara bergetar, bahagia hingga hatinya terasa meluap. Arga tersenyum lebih lebar, menundukkan tubuhnya sedikit lagi untuk meraih tangan Mira, lalu memasangkan cincin itu di jarinya. Sentuhan itu membuat Mira merasakan getaran hangat, seperti seluruh tubuhnya dipenuhi kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Mulai hari ini, hidupmu bukan lagi hanya tentang menjadi pembantu, kata Arga lembut. Kau adalah istriku, dan aku ingin kita menjalani hidup ini bersama, dengan cinta, perhatian, dan saling menghargai. Mira memeluk Arga, merasa hangat dan aman di pelukannya. Semua kerja keras, semua kecemasan, semua rasa takut akan perubahan kini tergantikan oleh kebahagiaan yang tak terhingga. Ia tersenyum sambil menatap mata Arga. Terima kasih, Pak. Terima kasih telah memilihku. Aku bahagia. Lebih bahagia dari yang pernah aku bayangkan, bisiknya. Arga mengelus punggung Mira sebentar, menatapnya penuh kasih sayang. Kau pantas mendapatkannya, Mira. Dan aku akan selalu memastikan kau bahagia, selalu merasa dihargai, dan dicintai setiap hari. Mira menutup mata, merasakan kenyataan itu. Dari gadis sederhana yang datang sebagai pembantu, hidupnya kini berubah total. Ia menjadi istri seorang pria kaya raya yang mencintainya tulus, yang melihatnya bukan dari status atau pekerjaan, tapi dari hati. Malam itu, rumah Arga dipenuhi senyum, kebahagiaan, dan rasa syukur. Mira tahu, hidupnya telah memasuki bab baru, bab yang lebih indah, lebih hangat, dan penuh cinta yang nyata. Ia menatap cincin di jarinya sekali lagi, tersenyum tipis, dan berbisik dalam hati. Aku tak pernah menyangka hidupku bisa seindah ini. Tapi sekarang, aku yakin, ini baru permulaan kebahagiaanku bersama Arga.